Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami hingga pada malam hari ini. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026 Jumat 21 Agustus 2026 dari Injil Markus pasalnya yang ke-10 dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-27 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 22. Tetapi mendengar perkataan itu jalannya sedih, sebab banyak hartanya. Menakar isi hati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa sudah melakukan semua hal dengan benar, namun masih merasa ada sesuatu yang kurang? Perasaan inilah yang membawa seorang pria kaya dan berkedudukan datang berlari-lari kepada Yesus. Dari luar hidupnya tampak sempurna. Dia bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga seorang yang taat akan agama. Ketika Yesus menyebutkan perintah-perintah Taurat, dengan percaya diri ia menjawab, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Namun Yesus melihat sejauh melampaui daftar pencapaian pria itu. Yesus melihat ke dalam hatinya. Alkitab mencatat sebuah detail yang sangat indah. Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Karena kasihnya lah Yesus membongkar berhala yang tersembunyi di dalam hati pria ini. Yesus berkata, "Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berkatilah dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar itu seketika itu juga senyum si wajah pria itu sirna. Ia pergi dengan sedih. Tantangan Yesus sebenarnya bukan tentang melarang orang menjadi kaya. Masalahnya adalah pria itu telah mengambil alih posisi Tuhan di dalam hatinya. Harta itu telah menjadi sumber keamanan, identitas, dan harga dirinya. Ketika diminta melepaskannya untuk mengikut Yesus, ia sadar bahwa ia lebih mencintai hartanya daripada sang sumber pemberi kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagi kita hari ini harta itu bisa berwujud apa saja. Bukan selalu uang. Bisa jadi itu adalah karir, pengakuan orang lain, kenyamanan hidup, atau bahkan ego kita. Sesuatu yang kita genggam begitu erat, yang jika Yesus meminta kita melepaskannya, kita akan memilih pergi dengan sedih seperti pria kaya itu. Mengikut Yesus menuntut kita untuk menaruhnya di tempat utama. Dan yang menjadi kabar baiknya, apa yang mustahil bagi kekuatan kita untuk melepaskannya, sangat mungkin terjadi saat kita berserah pada kasih karunia-Nya. Sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil untuk memulihkan dan memerdekakan hati kita. Karena itu, mari kita tanyakan pada diri kita, apa satu hal dalam hidup kita yang sangat ini paling sulit untuk kita lepaskan jika Tuhan memintanya? Ingatlah bahwa Tuhanlah yang empunya kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Selidikilah hati kami. Jika ada berhala atau hal-hal yang menggeser posisi-Mu sebagai yang terutama, berikan kami keberanian dan kerelaan untuk melepaskannya. Kami ingin mengikut Engkau dengan hati yang utuh. Amin.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.